Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang web browser. Minggu sebelumnya, Bapak telah menjelaskan sedikit tentang cara mengoperasikan search engine, yaitu yang kita gunakan adalah Google. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang pengertian web browser. Apa sih web browser itu? Nah, minggu yang lalu Bapak telah menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencari informasi pada search engine Google, atau lebih mudahnya kita sebut Google pencarian. Nah, pertama kita masukkan dulu kata kunci. Kata kunci ini besar sekali pengaruhnya dalam pencarian informasi. Dengan memasukkan kata kunci yang benar, maka informasi yang kita akan dapatkan itu jauh lebih banyak. Kemudian kita bisa memasukkan kata kunci itu bisa langsung ke pertanyaan seperti yang Bapak tulis di sini, pengertian web browser, atau cukup dengan tulisan seperti ini, cukup web browser. Maka di sini juga akan banyak riwayat pencarian dari informasi atau pencarian-pencarian sebelumnya. Nah, ini tinggal kita pilih saja mau yang mana ini. Kata kuncinya banyak sekali. Baik, Bapak akan ambil contoh yang web browser adalah. Kemudian informasinya nanti akan diurutkan dari yang paling banyak dibaca sampai yang paling sedikit. Nah, jadi pencarian dengan kata kunci web browser adalah ini sekitar 3,8 miliar hasil. Nah, ini banyak sekali. Jadi kita tinggal pilih. Oke, kemudian coba kita klik. Apa itu web browser? Bapak akan bacakan sedikit. Nah, di sini blognya mengarahkan ke idcloudhost.com dengan judul apa itu web browser. Nah, judulnya jenis-jenis, fungsi, manfaat, dan cara menggunakannya. Mari kita simak. Nah, di sini dalam blog ini dijelaskan web browser merupakan aplikasi yang bisa menjelajahi, menyajikan maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet atau triple W atau www. Pengertian dari web browser juga sering disebut dengan suatu perangkat lunak dengan fungsi yang dimilikinya sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Kemudian pengertian dari segi frasa sendiri yaitu web merupakan singkatan dari website, kemudian browser itu yaitu sebuah media penjelajah. Jadi mudahnya web browser merupakan alat penjelajah berbagai situs website yang ada di internet. Nah, cukup sampai di situ. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan frasa atau kalimatnya, web itu tadi singkatan dari website, kemudian browser itu adalah sebuah media penjelajahan. Dengan kata lain, sebuah media penjelajahan ini adalah software, aplikasi yang kita gunakan sebagai media untuk menjelajah website. Nah, website itu banyak, ada blog, kemudian ada situs, kemudian ada email, nah, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang web browsernya sendiri. Mari kita lihat. Dalam daftar isi pada blog ini dituliskan jenis-jenis web browser. Nah, jenis web browser itu ada Google Chrome, ada UC Browser, ada Mozilla Firefox, ada Samsung Internet Browser, Opera Mini, kemudian Opera Internet Explorer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tapi kita tidak membahas semua. Nah, Bapak akan fokus hanya ke beberapa aplikasi web browser yang sering kita gunakan, baik itu di laptop, PC, ataupun di smartphone kalian. Nah, yang pertama adalah Google Chrome. Ini kita tinggalkan dulu. Nah, kita kembali ke laptop yang ada di hadapan Bapak. Di sini Bapak secara pribadi
menggunakan dua aplikasi atau dua software web browser. Web browser yang pertama yang Bapak gunakan aktif itu ada Google Chrome. Kemudian yang kedua ada Mozilla Firefox. Nah, alasan Bapak menggunakan dua aplikasi ini karena yang pertama, kalau Google Chrome itu adalah aplikasi web browser yang dibuat oleh Google sendiri. Nah, sementara Google ini kan manfaatnya kita tahu banyak sekali, apalagi untuk guru itu sekarang pemerintah juga bekerja sama dengan Google meluncurkan akun belajar.id atau Google Suite for Education yang fungsinya itu banyak sekali untuk pendidikan, sangat bermanfaat. Nah, jadi kalau misalnya mulai dari email, kita sudah menggunakan email Google, kemudian kita juga menggunakan aplikasi atau software-software yang bawaan dari Google seperti Google Drive, Google Form, kemudian kita juga menggunakan YouTube, kita juga menggunakan email Gmail, dan masih banyak yang lain. Maka saran Bapak lebih baik kita menggunakan web browsernya itu yang Google Chrome. Nah, karena nanti pada saat kita menggunakan web browser Google Chrome, kita bisa mensinkronkan semua fasilitas yang ada di Google. Nah, kemudian yang kedua adalah Mozilla Firefox. Nah, Mozilla Firefox ini juga salah satu aplikasi web browser terbaik juga. Kemudian untuk beberapa PC atau laptop ini dirasa lebih ringan daripada Google Chrome. Nah, jadi sebelum kalian menggunakan atau memutuskan mau menggunakan web browser apa, silahkan lihat dulu spesifikasi dari laptop kalian, dari PC kalian atau smartphone kalian, kira-kira mana sih web browser yang paling cocok, yang tidak memberatkan perangkat yang kalian gunakan. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Nah, kemudian kita kembali ke web browser. Dalam hal ini Bapak akan membahas sedikit tentang web browser dari Google. Nah, jadi ini juga tampilan web browser yang Bapak pakai adalah Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan web browser Google yang Bapak pakai adalah Google Chrome. Di sini temanya atau tampilannya bisa kita ubah-ubah karena sudah ada bawaan tersendiri dari Google. Bapak akan menjelaskan sedikit menu-menu yang ada pada Google Chrome. Nah, bisa kita lihat di bagian atas ini bertuliskan tab baru. Di tab baru ini adalah sebuah halaman yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi website. Kemudian dia juga sudah langsung terhubung dengan Google. Maksudnya di sini tinggal kita klikkan kata kunci dari informasi ataupun file yang akan kita cari di website Google. Ini bisa langsung terhubung tanpa kita harus membuka website Google-nya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada menu tab baru. Biasanya dilambangkan dengan plus. Nah, tab baru ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi tab yang pertama dengan tab yang kedua, kalau kita analogikan sebagai buku, maka ini adalah lembar-lembarnya. Dan Google Chrome ini adalah sebagai bukunya. Nah, jadi kita bisa membuka lebih dari satu tab atau lebih dari satu halaman tergantung dengan kebutuhan yang kita gunakan. Misalnya di sini Bapak akan mencari informasi, contohnya pengertian web browser. Tapi Bapak juga ingin mencari informasi web browser itu di YouTube misalnya. Kita bisa pindah ke tab yang kedua. Yang di tab kedua, kita kembali lagi tadi ya. Bapak sudah menjelaskan kalau kita sudah terhubung akun Google Mail kita dengan Google Chrome kita, maka akun kita akan terdaftar di sini. Nah, kita bisa membuka menu yang sudah disiapkan oleh aplikasi Google. Di sini
Bapak bisa langsung buka YouTube. Nah, di sini jadi informasi yang Bapak cari bisa berupa teks, bisa juga berupa video. Kita bisa membukanya sekaligus. Nah, di tab yang pertama ini kita bisa mencari khusus di halaman Google Search atau mesin pencarian Google-nya. Di halaman kedua kita juga bisa mencari melalui website dari YouTube. Seperti itu ya. Kemudian kita tinggalkan, kita masuk ke menu yang ketiga. Nah, di menu yang ketiga ini ada tanda bintang pada web address. Di sini adalah kolom web address atau tempat kita menuliskan website. Nah, di sini di ujungnya nanti ada simbol bintang. Nah, simbol bintang ini berfungsi sebagai bookmark. Maksudnya, apabila kita menekan tombol bintang ini, kemudian kita pilih tambahkan bookmark, maka nanti ini akan menyimpan website yang telah kita cari sebelumnya. Misalnya Bapak pilih simpan. Nah, kemudian Bapak buka tab baru. Di sini kan masuk pada tampilan Google Chrome. Ini belum ada situs pencarian, maka setelah kita pilih bookmark tadi, website yang telah tersimpan akan muncul pada bar di atas. Di sini tinggal kita klik saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang dari awal kata kuncinya. Ini sangat bermanfaat pada saat kita mendapat informasi yang menurut kita valid. Kemudian supaya kita tidak lupa dengan website tersebut, kita bisa menyimpannya dengan cara bookmark tadi. Nah, apabila kita ingin menghapus bookmark yang telah kita tandai bintang tadi, maka mudah sekali caranya. Tinggal diklik kanan pada bar di atas, kemudian pilih hapus. Cukup simpel. Kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, kalau kita pilih titik 3, ini ada menu tab baru atau tambahkan halaman baru. Ada juga pilihan jendela baru. Berarti kalau jendela baru ini adalah membuka Google Chrome tetapi terpisah dengan Google Chrome yang saat ini kita gunakan. Kemudian ada pilihan menu riwayat, ada juga pilihan unduhan, kemudian ada pilihan ini bookmark sampai yang setelan. Bapak tidak akan bahas banyak-banyak, ini cukup yang penting saja. Nah, kita akan bahas tadi tab baru sudah, kemudian kita akan masuk pada riwayat. Nah, di riwayat ini akan terekam riwayat pencarian kita selama beberapa hari. Jadi selama beberapa hari ke belakang, riwayat pencarian kita akan tersimpan di sini. Nah, ini riwayat pencariannya, ini terekam semuanya. Kemudian riwayat pencarian ini apabila sudah tidak kita gunakan, sebaiknya dihapus saja supaya tidak memberatkan kinerja dari laptop kalian atau komputer kalian ataupun smartphone kalian. Caranya, klik kotak yang kosong ini, maka nanti akan muncul tanda centang. Silahkan dicentang yang kira-kira history atau riwayat yang telah kita gunakan. Kemudian pilih hapus data penjelajahan. Kemudian pilih hapus. Maka history yang tadi kita pilih akan terhapus. Silahkan diklik
kolom yang kosong tadi, maka dia akan ada tanda centang. Ini bisa kita pilih history yang akan kita hapus. Tinggal tekan kolom hapus atau pilihan hapus di sebelah kanan atas. Maka history akan terhapus. Seperti itu ya. Kembali ke aplikasi web browser Google Chrome. Menu selanjutnya adalah menu back dan menu forward. Nah, kemudian juga ada menu refresh. Jadi pada saat nanti kalian mengalami kendala saat browsing atau mencari informasi di internet, ada kalanya jaringan yang kita gunakan itu mengalami kendala seperti putus jaringan atau sinyal lemah yang memungkinkan atau mengakibatkan koneksi internet kita itu melambat. Pada saat kita mencari, dia tidak akan bisa melihat atau menampilkan informasi yang kita cari. Maka yang bisa kita gunakan adalah merefresh halaman pencarian seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mencari dengan kata kunci pengertian web browser, di sini sudah nampil. Kemudian Bapak akan ganti, Bapak akan mencari informasi tentang search engine misalnya. Nah, pada saat kita mencari informasi yang lain, kemudian ingin kembali ke pencarian sebelumnya, maka kita bisa memilih atau mengklik tombol back. Klik mundur, tahan untuk melihat history. Berarti pada saat kita menekan tombol ini, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita ingin kembali ke halaman yang terakhir kita gunakan, maka kita akan menekan tombol yang forward. Klik untuk maju, tahan untuk melihat history. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat sederhana dan sangat mudah untuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, salah satu web browser yang paling banyak digunakan. Kira-kira cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.